Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 1 yang berkaitan dengan memahami ekonomi. Unit 2, kenali masalahnya. Berikut pembahasannya. Unit 2, kenali masalahnya. Masalah ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan utama. Yang pertama, masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Masalah ekonomi klasik yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah lain adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar atau pasar nyata. Masalah ekonomi klasik yang ketiga adalah masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena barang yang tidak tepat, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, dan harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Masalah ekonomi modern. Pokok masalah ekonomi modern didasarkan pada kelangkaan dan pilihan. Masalah kelangkaan menjadi penyebab masalah dalam memilih atau problem of choice. Sehingga muncullah 4 pertanyaan mendasar tentang what, how, who, dan for whom yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan, yaitu: pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak, atau what. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Apakah akan memproduksi bahan makanan, obat-obatan, senjata, mesin industri, peralatan elektronik, mainan anak-anak, dan sebagainya. Masyarakat tidak mungkin memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Untuk dapat mengetahui secara tepat, perlu dilakukan penelitian atau survei pasar. Contohnya, memiliki sebidang tanah yang terletak di tepi jalan raya, akan diapakan tanah tersebut? Ditanami kedelai, jagung, dijadikan kebun tanaman hias, atau dibangun ruko. Begitu juga jika memiliki sejumlah dana, akan digunakan untuk memproduksi apa dan berapa jumlahnya agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dicari jawabannya dengan cermat.
Hal ini mengingat kesalahan dalam memberi jawaban akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga keuntungan yang akan diperoleh produsen menjadi hilang. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how? Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka permasalahan selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan? Teknik apa yang digunakan? Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan antara lain, bagaimana memilih kombinasi sumber daya yang digunakan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal, sehingga diperoleh hasil optimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bagaimana mengelola biaya produksi agar dengan biaya minimum diperoleh laba maksimum? Selanjutnya, manakah yang harus lebih dominan? Intensifikasi modal atau lebih banyak menggunakan mesin dan peralatan, atau intensifikasi tenaga kerja atau padat karya. Cara produksi padat karya mungkin hasilnya kurang banyak, tetapi memberikan kesempatan kerja bagi orang banyak. Bagaimana kestabilan harga dan nilai uang serta pengaruh ekonomi dunia? Selanjutnya, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom? Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan. Seperti misalnya, karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dari diproduksinya barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan untuk siapa, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain, yang pertama, siapa pengguna atau pemakai produk yang diproduksi? Pertanyaan kedua, bagaimana cara distribusi agar barang atau jasa sampai pada konsumen? Pertanyaan selanjutnya, apakah angkatan kerja mendapat pekerjaan atau tempat mencari nafkah? Setelah ada penentuan yang jelas tentang barang atau jasa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang diproduksi yang berkaitan dengan pertanyaan what, how, dan for whom, langkah selanjutnya adalah melaksanakan produksi sesuai rencana tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah penugasan. Lakukanlah kunjungan pada sebuah pabrik atau home industry atau rumah produksi yang ada di lingkunganmu. Kemudian amatilah dan lakukan wawancara kepada pemilik atau pengelola pabrik tersebut. Tanyakanlah mengenai barang apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya,
dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Buatlah catatan secara ringkas. Jika kamu terlibat dalam kegiatan ekonomi baik sebagai produsen, distribusi, dan konsumen, peran apa yang dapat kamu lakukan? Tuliskan dan jelaskan dalam bentuk tabel masing-masing peran tersebut. Media yang digunakan untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan yang pertama, buku bacaan atau referensi lain. Yang kedua, buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan penugasan ini, ikutilah perintah berikut. Bacalah penugasan tersebut dengan cermat. Kemudian baca kembali isi modul dengan saksama. Tuliskan pendapatan Anda tentang perbedaan prinsip, motif, dan hukum ekonomi dalam buku catatan. Anda diminta untuk melakukan analisis dari jawaban Anda tersebut, kemudian berikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Tabel untuk penugasan modul 1 unit 2 berisi 3 kolom, diantaranya kegiatan ekonomi untuk kolom pertama, pengertian untuk kolom kedua, penerapan dalam kehidupan untuk kolom ketiga. Kemudian dari masing-masing kolom ada 3 baris. Yang pertama baris prinsip. Contohnya untuk bagian kolom pengertian, yang dimaksud prinsip adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Kemudian untuk kolom ketiga, bagian penerapan dalam kehidupan, untuk prinsip, pemanfaatan waktu yang tepat, hidup hemat, cara kerja yang efektif, dan membuat skala prioritas kebutuhan atau kegiatan. Kemudian untuk baris yang selanjutnya ada baris motif. Silakan nanti diisi pengertian serta penerapan dalam kehidupan. Begitu juga untuk baris yang terakhir yaitu baris hukum. Diisikan juga untuk pengertian serta penerapan dalam kehidupannya. Catatan penting. Penugasan di atas dikerjakan sesuai dengan apa yang Anda telah lakukan selama ini. Anda dapat membandingkan penugasan yang Anda kerjakan dengan teman Anda agar dapat saling berbagi pengalaman. Setelah mengerjakan penugasan ini, Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda sendiri mengenai unit yang sudah Anda pelajari. Demikian pembahasan mengenai modul 1 unit 2. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.